Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Perang Padri. Nomor 1A, apa yang melatar belakangi Perang Padri? Di Sumatera Barat ada dua kaum yang bernama kaum Padri dan kaum Adat. Kaum Padri adalah kaum yang mengikuti ajaran Islam, sedangkan kaum Adat adalah kaum yang masih mengikuti tradisi leluhur. Banyak pertentangan yang terjadi di antara kaum Padri dan kaum Adat. Di tanggal 10 Februari 1821, Dupuy melakukan perjanjian persahabatan dengan tokoh adat yaitu Tuanku Surowaso dan 14 penghulu Minangkabau lainnya. Di tanggal 18 Februari, Belanda kembali menduduki Simawak. Sesuai dengan perjanjian tadi, hal itu ditantang oleh kaum Padri dan pada tahun yang sama terjadilah Perang Padri. Fase pertama dimulai dengan gerakan kaum Padri yang menyerang pos-pos dan pencegatan terhadap patroli Belanda. Tuanku Pasaman mengerahkan sekitar 20.000 sampai 25.000 pasukan. Sedangkan saat itu, pasukan Padri masih menggunakan senjata yang sangat sederhana. Tentu saja jika dilihat, kekuatan yang dimiliki oleh kaum Padri akan kalah dengan pasukan Belanda. Namun, kaum Padri tidak menyerah dan terus bersemangat untuk melawan. Karena gagal dalam penyerangan fase pertama, Belanda masih terus mengupayakan perjanjian damai dengan kaum Padri. Namun, karena sudah dikhianati di perjanjian Masang, kaum Padri menjadi berhati-hati dalam melakukan perjanjian dengan Belanda. Karena itu, Kolonel Destuers yang menjadi penguasa sipil dan militer di Sumatera Barat berusaha untuk melakukan kontak dengan tokoh-tokoh kaum Padri. Hal ini dilakukan Belanda untuk menghentikan perang dan melakukan perjanjian damai. Akhirnya, Belanda meminta bantuan kepada seorang saudagar keturunan Arab yang bernama Sulaiman Al-Jufri untuk membujuk tokoh-tokoh dari kaum Padri supaya bisa diajak berdamai. Sulaiman Al-Jufri menemui Tuanku Imam Bonjol supaya mau berdamai dengan Belanda. Orang-orang Padri yang mendapatkan dukungan dari kaum adat itu mulai bergerak ke pos tentara Belanda. Kaum Padri yang berasal dari Bukit Kamang ini berhasil memutus sarana komunikasi yang ada di antara benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Tindakan kaum Padri itu dijadikan alasan oleh Belanda untuk bisa menyerang Kota Tuo di Ampek-Angkek di bawah pimpinan Gillavary. Pada tahun 1831, posisi Gillavary digantikan oleh Jacob Elot. Elot ini sudah mendapat pesan dari Gubernur Jenderal Van Desbos untuk melakukan serangan besar-besaran pada kaum Padri. Dengan cepat, Elot mengerahkan pasukan untuk bisa menguasai beberapa nagari seperti Manggung, Naras, dan daerah Batipuh. Setelah berhasil menguasai Batipuh, serangan Belanda diarahkan ke benteng Marapalan. Pada bagian 1B akan menjelaskan tentang kapan Perang Padri terjadi, di manakah lokasinya terjadi, dan siapa tokoh dari pihak rakyat yang memimpin dalam perlawanan. Seperti yang kalian sudah ketahui, Perang Padri terbagi menjadi 3 periode. Ada periode pertama pada tahun 1815 sampai dengan 1825, dan periode kedua pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Periode terakhir, yaitu periode ketiga yang terjadi pada tahun 1830 sampai dengan 1838. Periode pertama, pada tahun 1815, kaum Padri dipimpin Tuanku Pasaman menyebut Pagaruyung dan menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah harus menyingkir dari wilayah tersebut. Dan pada tahun 1821, kaum adat meminta bantuan kepada Inggris, namun pada saat itu Stamford Raffles telah mengincar pembukaan pelabuhan di Tumasik yang dikuasai Belanda. Sementara itu, pada September 1824, Mayor Lemvin menguasai beberapa wilayah di Luhak Agam. Lemvin yang kemudian gugur pada bulan Desember, sehingga pergerakan Belanda kembali terhenti. Perjanjian dilakukan di ujung karang dan ditandatangani di Padang pada 15 November 1825. Kolonel Stuart berhasil membuat kontak dengan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Keramat. Perjanjian ini memberikan kelegaan terhadap Belanda untuk dapat membawa sebagian besar pasukannya ke Jawa. Di sisi lain, kaum Padri memanfaatkan ini untuk mengonsolidasikan kekuatan dan memperbesar pengaruh ke berbagai wilayah. Menjelang tahun 1830, ketegangan kembali memuncak. Di periode ketiga ini, yang terjadi pada tahun 1830 sampai dengan 1838, Belanda kini dapat memusatkan seluruh kekuatannya untuk menaklukkan Minangkabau. Belanda berhasil menduduki Pandai Sikek dan Lintau yang merupakan posisi kuat Padri. Belanda kemudian mendirikan Fort de Kock di Bukit Tinggi. Tuanku Lintau dan Tuanku Rau menjadi tokoh Harimau Salapan, selanjutnya yang dikalahkan Belanda pada Januari 1833. Dan di bulan yang sama, garnison Belanda diserang dan menewaskan 135 serdadu. Hal ini menandai kompromi antara kaum adat dan kaum Padri, sehingga Belanda kemudian menangkap Raja Pagaruyung Sultan Tangkaf Alam Bagagar menghadapi seluruh masyarakat Minangkabau. Belanda melunakkan sedikit konfrontasinya dengan mengeluarkan plakat panjang. Pernyataannya bahwa Belanda datang hanya untuk berdagang. Tidak hanya sampai di situ, Gubernur Jenderal Dominic Jacques de Arends mengirim Mayor Jenderal Cassius pada 1837 untuk menggempur Bonjol. Bonjol belum berhasil ditaklukkan sejak awal tahun 1833.
Belanda mengepung benteng Bonjol selama 6 bulan sejak Maret sampai Agustus 1837. Dan pada bulan Agustus, benteng berhasil dijatuhkan dan Imam Bonjol melarikan diri. Kekuatan terakhir kaum Padri berhasil runtuh dan tidak dapat bangkit kembali setelahnya. Siapa saja tokoh-tokoh rakyat yang terlibat? Di antaranya ada Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Receh, dan Mayor Jenderal Kosius. Selain itu, ada juga Tuanku Pasaman, Letnan Kolonel Raaf, dan Letnan Kolonel Elaud. 1C. Bagaimana proses terjadinya Perang Padri? Pada periode pertama, pada tahun 1803 hingga 1821, merupakan tahapan awal peperangan yang terjadi karena masalah pertentangan kaum adat Padri atau merupakan perang saudara. Pada periode kedua, pada tanggal 4 Maret 1822, pasukan dari Hindia Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raaf berhasil mengusir kaum Padri dari kerajaan Pagaruyung. Pasukan Raaf yang bergerak dihadang oleh laskar kaum Padri. Periode 3 pada tahun 1832 hingga 1838. Periode ini merupakan perang puncak dari Perang Padri yang dimana Padri dan adat mulai berdamai dan melawan Belanda bersama. Pada bagian ini, jika diperhatikan dalam Perang Padri, mengapa ketika para tokoh pemimpinnya tertangkap atau ditawan atau tewas, maka perang pun berakhir begitu saja. Melihat karakteristik perang sebelum abad ke-20 yang dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik, sehingga ketika pemimpin mereka tewas atau ditawan, kepercayaan diri dan semangat mereka dalam berperang pun ikut menghilang. 2. Peranan tokoh pemimpin dalam perlawanan. Pemimpin Perang Padri adalah Tuanku Imam Bonjol atau yang bernama asli Muhammad Syahab. Ia lahir pada 1 Januari 1772 di Bonjol, Pasamanan, Sumatera Barat. Ia memimpin pasukan Padri saat gencatan senjata dan maklumat perjanjian Masang tahun 1824. Tuanku Imam Bonjol pernah menyerah dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat, lalu dipindahkan ke dekat Manado. Ia meninggal di tempat pengasingan. Nomor 3. Dampak setelah berakhirnya perlawanan. Dampak negatif perlawanan Perang Padri yang pertama, jatuhnya kerajaan Pagaruyung atau wilayah Sumatera Barat ke tangan kolonial Belanda. Yang kedua, Tuanku Imam Bonjol yang ditangkap dan diasingkan. Yang ketiga, benteng Bonjol yang dikuasai oleh Belanda. Sedangkan dampak positif dari perlawanan Perang Padri adalah lahirnya persatuan para pemimpin, tradisional, dan agama. Berikut adalah sumber materi yang kami semua pakai dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini, sampai bertemu di lain waktu.